Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah semua sehat. Hari ini hari yang istimewa karena kenapa? Kelas 4 dan kelas 5 bergabung dalam satu kelas. Ya. Jadi hari ini kebetulan guru kelas 4 itu berhalangan sehingga kita belajar bersama-sama dengan kelas 5. Baik, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Silakan ketua kelas bisa menyiapkan berdoa. Untuk yang kelas 4 kita akan belajar berkaitan dengan pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa. Ya, tertulis di sini pemerintahan desa dan kecamatan, kemudian struktur dan fungsinya. Sekarang definisi mengenai pemerintahan desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum berbatas wilayah. Ya. Mereka berwenang mengatur urusan pemerintahan lokal. Eksistensi desa diakui dan dihormati oleh sistem di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Desa memiliki batas wilayah. Ya, batas wilayah, dan itu sudah jelas. Kemudian desa juga mempunyai otonomi lokal, yaitu berwenang mengatur urusan sendiri, jadi mengurus urusan desa. Struktur pemerintahan desa, ya, desa memiliki struktur yang jelas untuk operasionalnya. Ada yang namanya kepala desa, ya. Kepala desa ini adalah untuk mengepalai sebuah desa, ya, dan biasanya jabatannya itu dipilih langsung oleh masyarakatnya, oleh warganya, ya, oleh warganya. Kemudian yang kedua adalah perangkat desa, ya. Perangkat desa yaitu bisa juga di situ ada beberapa, ya, perangkat itu banyak, ya. Ada sekretaris desa, ada kepala urusan atau kaur, ada kepala seksi, ya, atau kasih, ada pembantu kepala desa. Ya, jadi tugasnya kalau sekretaris desa biasanya membuat surat menyurat mengenai urusan desa, yaitu sekretaris desa itu yang membuat surat menyurat, membuat surat, ya. Kemudian kepala urusan itu banyak, ya, kepala urusan itu banyak, ya. Jadi kaur, ada kaur kesejahteraan dan kaur mengenai pembangunan dan lain sebagainya itu ada. Kemudian kepala seksi atau kasih itu juga ada, ya, masing-masing seksi itu ada dalam perang desa, ada namanya kasih. Kemudian juga ada pembantu desa. Nah, ini biasanya beliau-beliaunya itu membantu apa saja yang diperlukan oleh desa itu, ya, namanya pembantu desa. Kemudian ada yang namanya BPD, Badan Permusyawaratan Desa, ya. Ini lembaganya lembaga legislatif dari desa, namanya BPD, ya. Jadi kalau ada pembangunan dan sebagainya, dana-dana desa itu dirapatkan keseluruhan termasuk BPD ini, ya, disetujui atau tidak mengenai pembangunan itu, ya. Fungsi desa, apa saja fungsi desa? Pemerintah desa memiliki beberapa fungsi penting, ya. Fungsinya adalah utamanya adalah mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di desa, ya, itu. Kemudian apa saja? Yang pertama, penyelenggaraan urusan pemerintahan, ya. Apa saja meliputi apa saja? Memberikan pelayanan publik secara esensial. Jadi
kalau bikin surat, bikin KTP dan lain sebagainya ya, surat mau nikah dan lain sebagainya itu ke desa. Ini berkaitan dengan urusan pemerintahan. Kemudian melaksanakan pembangunan. Nah, biasanya hubungannya dengan infrastruktur. Ya, sarana prasarana, membangun infrastruktur dan ekonomi lokal. Ini biasanya desa akan mendapatkan dana dan dana itu dikelola oleh desa untuk pembangunan desa itu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah pembinaan kemasyarakatan berkaitan dengan aspek sosial dan budaya. Jadi desa itu wajib untuk membina yang berkaitan dengan aspek sosial dan budaya di daerah itu, harus selalu dikembangkan dan dilestarikan budaya-budaya lokal. Nah, ini penting sekali ya. Kemudian yang terakhir adalah pemberdayaan masyarakat. Biasanya pemberdayaan masyarakat ini berkaitan dengan pengembangan kemajuan usaha di desa itu. Jadi biasanya kalau usaha-usaha di desa itu misalkan peternak ayam, perikanan, menanam padi dan sebagainya, itu ada pembinaannya ya. Jadi seperti itu pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat itu diharapkan tidak kalau yang masih muda-muda tidak menganggur itu diberi pembinaan untuk supaya mereka bisa berwirausaha. Apa itu kecamatan? Kecamatan adalah bagian dari wilayah kabupaten atau kota. Di satu kota, di sebuah kabupaten itu terdiri dari beberapa kecamatan. Oke, kecamatan dipimpin oleh yang namanya camat. Ya, seorang camat biasanya. Ya, camat ini ditunjuk oleh bupati atau wali kota. Seorang pegawai negeri sipil yang ditunjuk oleh bupati atau wali kota. Kecamatan berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintahan daerah. Ya, jadi kalau ada informasi apa saja itu biasanya kecamatan akan menyampaikan ke masyarakat desa, ya, masyarakat ke kepala desanya, dan kepala desa akan menyampaikan ke masyarakat di desanya seperti itu. Kemudian wilayah administratif, termasuk kecamatan ini adalah wilayah administratif, bagian integral dari kabupaten atau kota. Ya, maksudnya itu adalah kecamatan itu ya, jadi kabupaten terdiri dari beberapa kecamatan yang termasuk wilayah administratif, ya, bagian yang bersatu dengan kabupaten dan kota. Dipimpin oleh Pak Camat, beliaunya adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk oleh bupati atau wali kota. Kemudian kecamatan juga termasuk perpanjangan tangan dari pemerintahan daerah. Struktur pemerintahan kecamatan. Kecamatan terdiri dari camat dan staf pendukung. Nah, setiap seksi memiliki fokus dan tugas khusus. Pak Camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, namanya Pak Camat. Sekretaris Camat tugasnya adalah membantu tugas-tugas Bapak Camat, ya. Kemudian ada seksi-seksinya, pemerintahan, ada seksi pemerintahan, seksi pembangunan, tata tertib dan lain sebagainya. Ini adalah struktur pemerintahan kecamatan. Itu tadi yang bisa saya sampaikan, semoga untuk kelas 4 ya bisa bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan tadi, bisa memahami apa yang saya sampaikan tadi. Oke, berikutnya akan saya beri tugas. Ya, ini tugasnya, dan tugas ini dikerjakan secara berkelompok ya. Jadi kalian bikin kelompok dulu ya, silakan bikin kelompok dulu. Kelompok ya. Mungkin teman-teman sudah berkelompok, tinggal saya akan memberikan soal-soal ini untuk didiskusikan ya. Oke. Diperhatikan baik-baik. Ini untuk kelas 5.
Kalimat tadi sudah mendengarkan berkaitan dengan pemerintahan desa dan kecamatan. Sebenarnya Indonesia itu adalah satu kesatuan yang utuh, negara kesatuan Republik Indonesia. Berapa kira-kira jumlah penduduk Indonesia? Nah, penduduk Indonesia itu kurang lebih 270 juta jiwa, ya, termasuk nomor negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar, ya, nomor 4 di dunia. Kemudian negara kesatuan Republik Indonesia ini terbentang luasnya 1,9 juta kilometer persegi ini, dan jumlah pulaunya adalah 17.000 pulau. Bayangkan saking banyaknya 17.000 pulau, banyak sekali ya. Dasar negara adalah Pancasila, ya. Kemudian ideologi bangsa, ya, Pancasila memiliki 5 sila, yaitu sebagai fondasi kuat negara Republik Indonesia. Kemudian Pancasila ini berumus sejarah, ya. Berumus sejarah itu adalah para pendiri bangsa merumuskan Pancasila sebagai landasan kokoh untuk Indonesia. Kemudian di dalam Pancasila itu ada nilai-nilai yang perlu diimplementasikan, ya, di kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Struktur pemerintahan, ya, ada yudikatif, ada eksekutif, ada legislatif, ya. Yang pertama adalah yudikatif. Yudikatif itu adalah fungsinya sebagai penegak hukum, ya, penegak hukum yang dilaksanakan oleh MA atau MK, ya, MA atau MK, Majelis Mahkamah Agung, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Itu adalah yudikatif. Kemudian ada yang namanya eksekutif, ya, ini adalah yang mengepalai suatu negara, yaitu presiden, ya, sebagai kepala negara dan pemerintahan di NKRI, ya. Yang ketiga adalah legislatif, yaitu DPR dan DPD, Dewan, yang tugasnya adalah mengawasi dan membuat undang-undang dan anggaran. Ini kalau ada anggaran itu tiap tahun, beberapa tahun sekali itu harus dianggarkan, dibuatkan undang-undang dan diawasi penggunaannya. Lembaga-lembaga negara. Yang pertama adalah presiden. Presiden itu adalah kepala negara di NKRI, di Republik Indonesia, ya. Presiden dipilih langsung setiap 5 tahun sekali. Sistem pemilihan umum, ya. Pemilihan umum itu gunanya untuk memilih presiden, DPR, ya, DPD, DPRD. Kalau DPR itu biasanya letaknya di pusat, DPR. DPD, ya, DPD itu biasanya ada di provinsi. DPRD, nah ini di wilayah kabupaten dan wali dan kota madya. Kemudian kalian yang kelas 5 juga sama, saya akan memberikan tugas untuk berdiskusi berkelompok, ya, untuk membahas soal-soal yang Bapak berikan. Senang ya memahami mengenai pelajaran hari ini, kelas 4 dan kelas 5, ya. Bagaimana? Menyenangkan? Iya, sudah mengerti, sudah paham. Bagaimana Bapak hari ini mengajarnya? Terlalu cepat atau terlalu lambat atau bagaimana? Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.